Baik, terima kasih Pak. Kalau berbicara tentang otonomi khusus, ada yang menolak, ada yang menerima, itu hal yang biasa. Atau pro kontra itu hal yang bukan baru. Hal ini terjadi, andaikan itu mereka tolak. Sebagian tolak otonomi khusus itu bukan dalam arti bahwa mereka menolak terus langsung meminta merdeka atau memilih merdeka, itu tidak. Menurut hemat saya dari beberapa hasil-hasil diskusi internal dengan tokoh-tokoh masyarakat adat, tokoh-tokoh pemuda adat, tokoh-tokoh perempuan adat, dan kaum-kaum intelektual kita hearing-hearing di mana-mana, termasuk tadi pagi ada beberapa tokoh-tokoh pemuda intelektual saya ketemu dengan kami hearing. Jadi kami sependapat bahwa mereka tolak itu bukan berarti minta merdeka. Mereka tolak itu artinya meminta perhatian khusus dari pemerintah khusus dari beberapa hal yang perlu kita secara konsekuen melaksanakan itu dengan baik sehingga masyarakat lapisan bawah akar rumput atau masyarakat jasa mereka rasa bahwa benar-benar diperhatikan dari pemerintah daerah dengan dana otonomi khusus itu. Yang pertama, bahwa mereka menolak itu sebagai koreksi pemerintah pusat terhadap para pejabat-pejabat yang ada di daerah-daerah, sejauh mana kerja yang baik terhadap dana-dana yang diturunkan kepada masyarakat dalam bentuk otonomi khusus itu, baik di dinas P&P, baik di dinas kesehatan, ekonomi, dan lain-lain, itu harus transparan, peruntukannya harus jelas, terutama para mahasiswa orang asli Papua yang studi. Mereka didengar bahwa ada beasiswa, ada dana otonomi khusus, ada dana asrama, dan segala macam dana itu mereka tidak menikmati, hanya dengar bunyi tapi mereka tidak rasakan. Mereka ini kan adalah kaum intelektual generasi muda, mereka sangat kritis untuk mengkaji-kaji barang-barang itu, sehingga perlu diperhatikan. Kalau memang itu pos untuk mereka punya, disalurkan langsung ke sasaran objeknya, jangan sampai disimpang atau melenceng di persimpangan jalan. Ini kan tidak benar. Yang kedua, tadi para pejabat harus diperiksa. Yang kedua itu disalurkan tepat sasaran. Yang ketiga, aturan-aturan pada otonomi khusus tahap pertama itu perlu dibetulkan, diluruskan, sehingga kan aturan-aturan dan regulasi-regulasi undang-undang yang ada di dalam otonomi khusus itu dibuka, disalurkan sesuai dengan peraturan-peraturan itu, sehingga semua lini dapat, oh benar sudah. Ya, contohnya jangan banyak. Kami dari adat melalui lembaga adat Ilema saja, kami punya 2% dalam otonomi khusus sudah ada, tapi kami tidak rasakan. 2% itu kemana? Besarnya berapa kami tidak tahu. Tapi kami tidak pernah berpikir apa, biar sudah. Ada waktu nanti mereka akan berhadapan dengan ketidakadilan, nanti orang tahu sendiri. Nah, solusi yang berikut itu adalah, kalau memang seperti begitu terjadi selama ini, pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tidak jujur terhadap pemerintah pusat, lebih baik dana itu dibagi langsung per kakak. Katakanlah 100 juta per kakak, cepat habis. Jangan kita menuding kepada pemerintah daerah yang korupsi. Supaya dari 100 juta itu dia bisa biaya depo kesehatan keluarganya, pendidikan keluarganya, ekonomi keluarganya, dia biaya semua. Jadi kita juga seperti dari adat, perempuan, pemuda, kita juga begitu. Sepanjang kami tidak tahu, jadi ya disarankan supaya langsung dari pusat ke rekening masing-masing. Contohnya kepala-kepala kampung. Ya, kepala kampung juga korupsi. Kami tidak rasakan pembangunan kampung yang mana. Ya itu mereka ini perlu juga diperiksa. Itu dan otonomi khusus. Ya kita masyarakat kami tidak tahu. Dan otonomi khusus itu yang seperti apa, besarnya berapa, wujudnya nantinya bagaimana, sehingga perlu ada sosialisasi tentang mata-mata anggaran, sumber-sumber anggaran yang ada di daerah itu harus perlu dijelaskan. Ini dan otonomi khusus. Ini dari pusat, ini untuk pembangunan, ini harus perlu dijelaskan. Dan namanya APBD itu adalah dana publik. Perlu masyarakat yang akar rumputnya harus tahu bahwa dia punya dana yang besar dari pemerintah pusat itu ada.
Masyarakat sangat menghargai kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, tapi sampai di daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten, melenceng jauh dari aturan main garis-garis besar anggaran keuangan yang dari negara turunkan. Ini yang sangat kita kesalkan. Sehingga pemerintah pusat harus tegas mengambil langkah-langkah proaktif, bijaksana, cepat dan tepat sasaran, sehingga masyarakat rasa enak, rasa aman bahwa benar-benar pemerintah pusat ini jeli untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi tentang dana otonomi khusus ini. Satu kata kunci saya mengakhiri pembicaraan saya sebagai kesimpulan bahwa perlu ditindaklanjut secara tegas pemeriksaan para pejabat, kemudian dana disalurkan sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Kalau organisasi adat, perempuan, tokoh pemuda apa itu, langsung saja. Kalau ke daerah percuma, tidak dikasih karena bupati, gubernur punya kebijakan beda-beda untuk kepentingan-kepentingan. Itu yang kami harapkan sebagai tokoh masyarakat adat, ketua LMA di Kabupaten Waropen. Di pagi kita ada diskusi dengan para cendekiawan, tokoh-tokoh pemuda yang sangat kritis, para mahasiswa. Saya sudah sampaikan itu. Kalau memang itu mau ditolak, silakan. Tetapi bukan berarti merdeka. Ditolak untuk menjadi koreksi terhadap pemerintah daerah, juga kepada pemerintah pusat harus jelas dan tegas terhadap dana-dana yang dikirimkan, dan siapa yang salah untuk dana otonomi segera ditangkap, diproses. Dan katakanlah masyarakat adat punya dana dan lain-lain, tokoh perempuan untuk agama punya itu, harus diserahkan langsung, jangan diputar-putar lagi. Banyak masyarakat Papua yang miskin, padahal otonomi itu sudah jalan, tidak punya rumah. Nah ini sangat diharapkan bahwa dengan adanya masalah-masalah pada jilid pertama otonomi khusus ini, kami percaya dengan sungguh bahwa program tahap kedua jilid otonomi khusus nanti ini, dia akan berjalan dengan baik. Dan itu kami percaya bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan Provinsi Papua. Dan itu benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Saya percaya Jokowi ini sudah luar biasa cara bertindaknya. Kita mau cari di seluruh dunia nih, dana otonomi khusus ini untuk Provinsi Papua nih luar biasa, dan tidak ada negara seperti Indonesia yang terlalu memanjakan kami orang Papua. Tapi orang Papua sendiri yang tipu orang Papua sendiri, sehingga terjadi hal-hal seperti begini. Itu yang menjadi bahan sosialisasi bagi saya selaku tokoh adat, ketua LMA di Kabupaten Waropen di wilayah adat Sairedi. Saya mau sosialisasi tentang pemahaman ini, tetapi saya tidak punya dana. Kami punya dana, sampai sekarang kami tidak tahu ada di mana. Kalau saya tidak punya dana, dari pemerintah sudah siapkan, dari pos mana untuk LMA, saya sudah sosialisasi dari setiap kampung ke kampung sampai distrik ke distrik tentang pemahaman ini. Bukan karena hanya tolak, tetapi konsep tolak untuk supaya semua hal itu bisa dibukakan, dibenarkan, didudukan pada posisi yang baik dan benar sesuai dengan undang-undang otonomi khusus yang berlaku secara nasional. Nah, jadi saya harapkan dengan adanya hal ini, pemerintah pusat sudah siap dengan ambil langkah-langkah proaktif sedini mungkin untuk mengambil tindakan. Orang yang bersalah jangan dipelihara, akan dia jadi penyakit untuk semua orang. Jadi sekali lagi, andaikan kalau ada suara-suara sumbang, ada yang menolak otonomi khusus, itu bukan berarti dia menolak untuk mau merdeka. Dia menolak itu karena dia rasa tidak sedih, rasa dirugikan, dia rasa tidak dihargai, makanya dia menolak bahwa dana otonomi khusus itu dia tidak rasakan. Itu kuncinya. Kalau dia rasakan dana otonomi khusus, dia tidak mungkin memberontak lagi. Semua itu kan ujung-ujungnya kan adalah masalah ekonomi saja. Itu yang saya harapkan, bahwa peran instrumen negara, termasuk TNI, Polri, para pejabat ASN maupun tokoh-tokoh masyarakat adat, kami semua harus sepakat dan kerjasama untuk tetap mengamankan otonomi khusus tahap kedua dengan perbaikan, sehingga itu bisa dia berjalan terus. Kalau orang bilang menolak, itu bukan hal baru, itu sudah dari dulu-dulu sudah sampai sekarang. Tetap kita ini kan ada di NKRI,
Masyarakat Papua tahu bahwa kita ini adalah di NKRI, harga mati. Tetapi hak dan kewenangan kita sebagai warga negara di Provinsi Papua yang diistimewakan dengan otonomi khusus itu kami tidak tahu dan kami tidak rasakan. Ini uang apa ini? Diam-diam saja, ini uang otonomi khusus. Mereka hanya kasih kita seibarat air setetes saja, yang sebagian besar itu ada pada mereka. Jadi bagi saya bahwa kami masyarakat Kabupaten Waropen dan semua instrumen, kami tetap menghargai, kami bangga dengan NKRI, bahwa luar biasa pemerintah pusat perhatikan kami di seluruh tanah Papua. NKRI harga mati.